Hai sobat-sobat semua, terutama sobat pecinta kimia dimanapun Anda berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yunta Claudia Ginur, NIM 21010400059, Prodi Pendidikan Biologi, kelas B semester 1. Kali ini saya akan membahas soal kimia serta solusinya atau serta penyelesaiannya masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk pada soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini, suatu larutan kalsium klorida yang mengandung 6% B/B zat larutan mempunyai kerapatan 1,17 gram per mililiter. Jumlah mol Cl- yang terdapat dalam 100 ml larutan tersebut adalah titik-titik. Di sini sudah diketahui AR dari Ca sama dengan 40 dan Cl sama dengan 35,5. Nah, penyelesaiannya di sini kita mencari molaritas larutan dengan rumus M sama dengan massa per mR kali 1000 per V. Maka M sama dengan 1,17 per 35,5 kali 1000 per 100. M sama dengan 0,03 kali 10. Maka hasilnya M sama dengan 0,3 M. Selanjutnya masuk pada nomor 2. Di sini nomor 2 soalnya, sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam 25 ml air. Jika larutan dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 M, maka kemurnian atau kadar H2SO4 dalam cuplikan adalah titik-titik. Pembahasan yang pertama, kita ketahui persamaan yang digunakan dalam titrasi asam basa adalah Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Va kali B. MR-nya sudah diketahui, yaitu MR H2SO4 sama dengan 98. Maka senyawa asam H2SO4 apabila diionisasikan akan menghasilkan 2 ion H+, sehingga valensi asamnya adalah 2. Dan senyawa basa NaOH apabila diionisasikan akan menghasilkan 1 ion OH-, sehingga valensi basanya adalah 1. Selanjutnya, Mb sama dengan 0,8 M, Vb sama dengan 25 ml, B sama dengan 1, A sama dengan 2. Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Ma kali Va kali 2 sama dengan 0,8 M kali 25 ml kali 1. Milimol A kali 2 sama dengan 20. Maka milimol A sama dengan 20 milimol per 2 sama dengan 10 milimol. Massa H2SO4 sama dengan milimol kali MR sama dengan 10 milimol kali 98 sama dengan 980 mg. 980 mg jika dibawa ke gram sama dengan 0,98 gram. Selanjutnya, persen H2SO4 sama dengan 0,98 gram per 2 kali 100%. Hasilnya sama dengan 49%. Oke, sekarang kita masuk pada soal nomor 3. Di sini sudah terlihat jelas pada PowerPoint. Soal nomor 3. Sebanyak 10 ml campuran metana dan propana memerlukan 32 ml oksigen untuk pembakaran sempurna pada suhu dan tekanan tetap. Volume metana dan propana dalam campuran tersebut masing-masing adalah titik-titik. Jawaban: gas metana dan gas propana dibakar secara sempurna, maka persamaan reaksinya adalah: yang pertama, gas metana sama dengan CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Yang kedua, gas propana sama dengan C3H8 tambah SO4 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. VCH4 sama dengan X. VO2 CH4 sama dengan 2X. VC3H8 sama dengan 10 kurang X. VO2 C3H8 sama dengan 5 kali 10 kurang X. Volume campuran sama dengan 32.
Yang pertama menentukan volume metana atau CH4. 2x tambah 5 kali 10 kurang x sama dengan 32. 2x tambah 50 kurang 5x sama dengan 32. 50 kurang 32 sama dengan 18. 5x kurang 2x sama dengan 3x. Maka x sama dengan 18 per 3. Sama dengan 6 liter. Yang berikut menentukan volume propana C3H8. V C3H8 atau volume C3H8 sama dengan 10 kurang X sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4 liter. Selanjutnya kita masuk pada soal nomor 4. Di sini pada soal nomor 4 yaitu terdapat 100 gram larutan NaNO3 10% berat dalam suatu botol bereaksi. Berapa gram NaNO3 lagi yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20%? Jawabannya, NaNO3 sama dengan berapat netral. NaNO4 sama dengan NaOH tambah ANO3 menghasilkan NaNO3 tambah H2O. Yang pertama, larutan NaNO3 10% dalam 100 gram sama dengan 10% kali 100 gram sama dengan 10 per 100 kali 100 gram sama dengan 10 gram. Yang kedua, apabila ingin membuat larutan NaNO3 berubah menjadi 20% dalam 100 gram adalah yaitu 20% kali 100 gram sama dengan 20 per 100 kali 100 gram sama dengan 20 gram. Nah, jadi larutan NaNO3 yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% agar berubah menjadi 20% adalah 20 gram kurang 10 gram. Hasilnya sama dengan 10 gram. Sekarang soal nomor 5. Suatu reaksi berlangsung sesuai persamaan reaksi berikut. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O3. Reaksi ini belum setara. Pada keadaan standar terjadi reaksi antara 0,5 mol Fe2 dan 0,05 mol O2. A. Zat apakah yang bertindak sebagai bereaksi pembatas dan berapakah sisa zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan reaksi itu? B. Hitung fraksi mol Fe2 dan O2. C. Hitung kemolaran Fe2O3 yang terbentuk. Jawabannya, pertama menyetarkan persamaan reaksi dengan metode aljabar, yaitu Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O2. Yang berikut cara mengerjakan metode aljabar. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O2 sama dengan A Fe2 tambah B O2 menghasilkan C Fe2O2. Rumus yang dipakai, pertama kita ambil dari kiri ke kanan. Di sini kiri sama dengan kanan. Kita bisa daftarkan Fe, A sama dengan 2C, O 2B sama dengan 3C. Selanjutnya kita bisa lihat huruf yang lebih banyak adalah pertama C sama dengan 1, yang kedua A sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, yang ketiga 2B sama dengan 3 sama dengan 3 kali 1, yang keempat 2B sama dengan 3, yang kelima B sama dengan 3 per 2. Sekarang kita kalikan pecahan supaya bilangan bisa hilang. Pertama A sama dengan 2, kedua A sama dengan 4, ketiga B sama dengan 3 per 2, keempat B sama dengan 3, kelima C sama dengan 1, keenam C sama dengan 2. Di sini ada lanjutannya teman-teman. Hasil yang diperoleh adalah 4 Fe tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3. Yang berikut cara menentukan reaksi pembatasan. 4 Fe2 tambah O2 adalah reaksi, menghasilkan Fe2O2 adalah hasil reaksi. Mencari mol Fe2 yaitu dengan cara gram per AR sama dengan 0,5 gram per 1,5 sama dengan 0,1 mol. Mol O2 sama dengan gram per mR yaitu sama dengan 0,05 per 1,5 sama dengan 0,05 per 1,5 yaitu hasilnya sama dengan 0,1 mol. Mol yang didapatkan hasilnya dikalikan dengan nilai molar, yaitu pertama menentukan reaksi.
jumlah mol Fe per koefisien Fe2 sama dengan 0,1/4 sama dengan 0,025. Yang berikut bereaksi O2. Jumlah mol O2 per koefisien O2 sama dengan 0,03/3 sama dengan 0,167. Karena perbandingan jumlah mol dengan koefisien Fe2 lebih kecil dari 0,2, sehingga sebagai reaksi pembatasnya adalah Fe2. Berikutnya, rumus mol adalah Fe sama dengan gram per air per mr. Gram massa sama dengan mol kali air per mr. 4 Fe tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe 2O3. Mula-mula reaksi sisa 0,1 mol, 0,1 mol. Itu sama dengan 0,1 mol kali 3/4 kali 0,1 mol sama dengan 0,075 mol per 0,25 mol. 2 Fe 2O3 yaitu sama dengan 2/4 kali 0,1 mol per 0,05 mol sama dengan 0,05 mol. Yang berikut massa Fe2O2 yang terbentuk adalah, cara menentukan mr adalah 0,05 kali 102 sama dengan 5,1 gram. Mol yang tersisa adalah 0,025 mol. Massa O2 sama dengan 0,0025 dikalikan 32, maka hasilnya sama dengan 0,8 gram. Kita lanjut pada nomor 6, yaitu cuka pasar 4% kurang B mempunyai density 1,0058 gram cm pangkat min 3. Berapakah molaritas dan normalitas cuka pasar itu? Di sini CH3COH asam cuka. Jawab. Pertama, molaritas sama dengan 10 kali massa jenis kali persen per mr. Molaritas sama dengan 10 kali 1,0058 gram per mililiter kali 4/60. Molaritas sama dengan 0,67 m. 0,67 m CH3COOH sama dengan 0,67 m CH3COOH. Nomor 7. Apa makna berikut? 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. Pertama, kita ketahui makna dari 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. Terdapat 0,0025 ml Fe. Karena 0,0025 ml merupakan 25 per sejuta dari 100 mol. Di sini kita ketahui ppm menyatakan banyaknya gram suatu zat dalam 10⁻⁶ gram larutan, yaitu rumusnya parts per million atau ppm. ppm sama dengan 1 per sejuta miligram per liter. Karena ppm sama dengan 25, maka di sini 25 per sejuta dari 100 sama dengan 0,0025. Berikut menghitung jumlah Fe pada 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. Diketahui ppm sama dengan 25, V larutan atau air sungai sama dengan 100 ml. Ditanya VFE atau volume Fe. Jawab, volume Fe sama dengan V larutan kali ppm per 10⁻⁶. Sama dengan 1000 ml kali 25 per 1 juta, sama dengan 0,025. Nomor 8. Suatu zat non-elektrolit Mr sama dengan 60 sebanyak 90 gram dilarutkan ke dalam 500 gram air. Penurunan titik beku larutan ini adalah 1,55 derajat Celcius. Berapa gram dari zat tersebut yang harus dilarutkan ke dalam 2,5 kg air agar diperoleh penurunan titik beku yang setengah dari titik beku di atas? Jawaban. Yang pertama, diketahui Mr sama dengan 60 gram per mol. Massa sama dengan 90 gram, ml sama dengan 500 ml.
TB atau titik beku sama dengan 1,55 derajat Celcius. Ditanya ml dan TB. Jawab, molal sama dengan 90 gram per 60 kali 1000 per 500 sama dengan 90 per 30. Hasilnya sama dengan 3 molal. Yang berikut TB sama dengan M kali KB. 1,55 sama dengan 3 kali KB. KB sama dengan 1,93. Yang berikut TB aksen sama dengan setengah. TB aksen sama dengan setengah kali 1,55 sama dengan 0,775 derajat Celcius. TB aksen sama dengan M kali KB. 0,775 sama dengan M kali 1,93. M sama dengan 0,401. M sama dengan gram per mr kali 1000 per mililiter. Sama dengan 0,401 sama dengan gram per 60 kali 1000 per 1200. 0,401 sama dengan gram per 72. Jadi gram sama dengan 29. Nomor 9. Larutan C6H12O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius. KB air sama dengan 0,52. Kemudian seluruh glukosa dalam larutan difermentasikan dengan reaksi C6H12O6 menghasilkan C2H5OH tambah CO2. Ini belum setara. Volume gas yang dihasilkan pada keadaan standar adalah titik-titik. MR-nya sama dengan 180. Jadi jawabannya delta TB sama dengan TB larutan kurang TB pelarut sama dengan 102,6 kurang 100 kali 2,6 derajat Celcius. Yang berikut hitung konsentrasi larutan glukosa dalam molal. Delta TB sama dengan M kali KB. M sama dengan delta TB per KB air sama dengan 2,6 derajat Celcius per 0,52 sama dengan 5 molal. Delta TF sama dengan M kali KF air sama dengan 5 kali 1,86. Di sini nilai KF sebesar 1,86, maka hasilnya sama dengan 9,3 derajat Celcius. Delta TF sama dengan titik didih zat pelarut kurang titik didih larutan. Titik didih larutan sama dengan TF air kurang delta TF, yaitu 0 derajat Celcius kurang 9,3 derajat Celcius. Hasilnya sama dengan min 9,3 derajat Celcius. Yang berikut nomor 10. Sejumlah 7,480 gram senyawa organik dilarutkan ke dalam air menghasilkan 300,0 ml larutan. Larutan ini memiliki tekanan osmotik 1,43 atm pada 27 derajat Celcius. Analisis senyawa yang menunjukkan kandungan 41,8% C, 4,7% H, 37,3% O, dan 16,3% N. Rumus molekul senyawa organik tersebut adalah titik-titik. Nah, diketahui yang pertama massa senyawa sama dengan 7,480 gram. V sama dengan 1,43 atm. Persen C sama dengan 41,8%, persen H sama dengan 4,7%, persen O sama dengan 37,7%. Ditanya rumus molekul senyawa organik sama dengan titik-titik. Jawab, pertama menentukan kandungan nitrogen atau N. N sama dengan 100% kurang persen C tambah persen H tambah persen O. N sama dengan 100% kurang 41,8% tambah 4,7% tambah 37,3%. N sama dengan 16,2%. Berikut menentukan massa masing-masing unsur. Misalkan massa total adalah 100 gram. Massa C sama dengan 41,8 per 100 kali massa total. Massa C sama dengan 41,8 per 100 kali 100. Maka hasilnya sama dengan 41,8 gram. Yang kedua, massa O sama dengan 37,3 per 100
kali massa total. Maka sama dengan 37,3 per 100 kali 100 sama dengan 37,3 gram. Yang berikutnya massa N sama dengan 16,3 per 100 kali massa total sama dengan 16,3 per 100 kali 100. Maka hasilnya N sama dengan 16,3 gram. Yang berikut menentukan rumus massa molekul. T sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 27 tambah 273 sama dengan 300 K. Pi sama dengan N per V kali R kali T. Pi sama dengan massa per mR kali 1000 per mililiter kali R kali T. Maka 1,43 sama dengan 7,480 per mR kali 1000 per 300 kali 0,082 kali 300. 1,43 sama dengan 7,480 per mR kali 82. mR sama dengan 7,480 kali 82 per 1,43. Maka hasil mR sama dengan 428,92. Maka hasilnya sama dengan 492. Selanjutnya masuk pada nomor 11. Banyak garam dapur yang harus ditaburkan ke dalam 0,5 ton salju agar titik beku air salju turun sebesar 1 derajat Celcius adalah titik-titik. Jawaban yang pertama, NaCl termasuk ke dalam zat elektrolit, yaitu dapat terionisasi dalam air. Reaksi ionisasinya, NaCl akus menghasilkan Na plus akus tambah Cl minus akus. Hasil reaksi ionisasi tersebut membentuk dua ion. Larutan elektrolit membeku pada suhu lebih rendah daripada larutan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama. Jumlah partikel dalam larutan lebih banyak karena adanya ion-ion hasil ionisasi zat terlarut. Penurunan titik beku larutan elektrolit dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Delta TF sama dengan M kali KF kali I. M sama dengan gram per mR kali 1000 per V. TF sama dengan TF derajat kurang delta TF. Di mana delta TF sama dengan penurunan titik beku derajat Celcius, M sama dengan molalitas, KF sama dengan tetap penurunan titik beku molal atau molal 0 derajat Celcius. I sama dengan faktor von Hoff, TF sama dengan titik beku larutan, TF derajat sama dengan titik beku pelarut murni 0 derajat Celcius. Berdasarkan soal diketahui P sama dengan 1 ton sama dengan 1000 kg sama dengan 1 juta gram. MR sama dengan 58,5. KF sama dengan 1,86 molal derajat Celcius. TF sama dengan min 5 derajat Celcius. Dengan menggunakan persamaan penurunan titik beku, maka delta TF sama dengan TF derajat kurang TF sama dengan 0 derajat Celcius kali min 5 derajat Celcius sama dengan 5 derajat Celcius. Delta TF sama dengan M kali KF kali I. 5 sama dengan gram per 58,5 kali 1000 per 1 juta kali 1,86,2. Maka 5 kali 58 bagi 5 kali 1000 kali 1 juta sama dengan gram kali 3720 gram sama dengan 78,629 gram sama dengan 78,630 gram NaCl sama dengan 78,63 kg. Selanjutnya nomor 12. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa dekana adalah? Jawabannya, yang pertama, rumus pada reaksi pembakaran sempurna dekana adalah C10H22. Maka reaksi pembakaran sempurna pada senyawa dekana adalah 2C10H22 tambah 31O2 menghasilkan 20CO2 tambah 22H2O.
Nomor 13, reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari bensin adalah titik-titik. Jawabannya yang pertama, kita ketahui dulu bahwa bensin merupakan senyawa hidrokarbon dengan rumus kimia C8H18. Ketika senyawa hidrokarbon dibakar, maka akan menghasilkan dua hal kemungkinan, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Hasil pembakaran sempurna dari bensin untuk C8H18 adalah 2C8H18 gas tambah 2SO2 gas menghasilkan 16CO2 gas tambah 18H2O gas. Sedangkan hasil pembakaran tidak sempurna adalah 2C8H18 gas tambah 17O2 gas menghasilkan 16CO gas tambah 18H2O gas. Nomor 14. Diketahui terdapat reaksi substitusi antara 2-bromobutana dan natrium hidroksida CH3, CH2, CHBr, CH3 tambah NaOH. Tentukan dan jelaskan hasil reaksi yang terjadi. Jawab, reaksi-reaksi pada alkana spesifik terhadap reaktannya. Reaksi-reaksi tersebut antara lain adisi, substitusi, oksidasi, eliminasi. Reaksi yang terjadi pada 2-bromobutana tambah NaOH yang paling mungkin terjadi adalah reaksi substitusi, yaitu CH3, CH2, CHBr, CH3 tambah NaOH menghasilkan CH3, CH2, CHOH, CH3 tambah NaBr. Oke, nomor 15. Perhatikan persamaan reaksi berikut ini. CH3, CH2C CH tambah HCl menghasilkan X. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Jawab, X adalah CH3, CH2, C sebenarnya CH3 atau disebut dengan 2-klorobutena. Merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap 3. Nomor 16. Jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan 1-pentana dari 2-fluoropentana. Jawaban, reaksi eliminasi adalah reaksi pelepasan atom atau gugus atom sehingga dibentuk ikatan baru. Reaksi pembuatan 1-pentana dari 2-fluoropentana yaitu CH3, CH, CH2, CH2, CH3 tambah CH3, CH2 menghasilkan CH3, CH2. Ini adalah produk mayor. Sama dengan CH, CH2, CH3 tambah CH2, CH sama CH, CH2, CH2, CH3 tambah CH3 tambah CH2OH, produk minor, yaitu 1-pentana sama dengan CH3, CH2, 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 CH3. Nama produk mayor adalah 2-pentana, sedangkan nama produk minor adalah 1-pentana. Nomor 17. Jelaskan menurut pendapat yang Anda ketahui tentang definisi dari biokimia. Nah, biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Tidak hanya mempelajari proses yang berlangsung dalam tubuh manusia, ilmu biokimia juga mempelajari berbagai proses pada organisme, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Contoh biokimia yaitu rekayasa genetika, fotosintesis, metabolis sekunder, dan sebagainya. Yang berikut nomor 18. Pertanyaannya, mengapa kimia memiliki peranan penting dalam mempelajari biokimia? Jawabannya, karena kimia atau mempelajari biokimia adalah bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tatanan molekuler tentang berbagai proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup.
Saat ini biokimia menjadi landasan atau landasan penting bagi berbagai ilmu pengetahuan hayati lainnya. Karena biokimia atau kimia biologis adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Sebagian besar biokimia berhubungan dengan struktur, fungsi, dan interaksi makromolekul biologis seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Sifat kimiawi sel yang bergantung pada reaksi molekul dan ion-ion kecil. Yang berikut nomor 19. Metabolisme merupakan perubahan kimia dan energi yang terjadi dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Jelaskan maksud dari perubahan kimia dan energi. Jawabannya, maksud dari perubahan kimia dan energi pada metabolisme adalah: pertama, metabolisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua reaksi kimia yang terlibat dalam mempertahankan keadaan hidup sel dan organisme. Yang berikut perubahan kimia dan energi. Reaksi kimia metabolisme diatur ke dalam jalur metabolisme. Ini memungkinkan bahan kimia dasar dan nutrisi untuk diubah melalui serangkaian langkah menjadi bahan kimia lain dengan urutan enzim. Metabolisme sangat erat kaitannya dengan nutrisi dan ketersediaan nutrisi. Bioenergetika adalah istilah yang menggambarkan jalur biokimia atau metabolisme di mana sel pada akhirnya memperoleh energi. Pembentukan energi merupakan salah satu komponen vital metabolisme. Nomor 20. Jelaskan keterlibatan makromolekul dalam metabolisme manusia. Jawabannya, makromolekul berperan penting dalam metabolisme, yaitu menjaga keseimbangan asam dan basa, pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Bagian-bagian sel termasuk membran plasma dan dinding sel atau organel pada organisme eukariotik terdiri dari makromolekul yang saling terikat untuk membentuk suatu struktur tertentu. Jadi makromolekul tersusun atas bagian-bagian yang berbentuk kotak yang disebut prekursor metabolit. Prekursor metabolit sebagai batu bata yang digunakan untuk membangun sebuah dinding, di mana dinding tersebut adalah makromolekul. Dengan energi dari ATP atau adenosin trifosfat, prekursor metabolit digunakan untuk menyusun molekul-molekul yang lebih besar. ATP adalah tempat penyimpanan energi molekul dari sel. Sel menggunakan ATP dan enzim untuk menghubungkan molekul-molekul kecil untuk membentuk makromolekul. Sel-sel yang tersusun atas makromolekul ini kemudian bersatu untuk membentuk struktur seluler seperti organel, membran plasma, dan dinding sel. Nomor 21. Sebutkan dan jelaskan salah satu fungsi mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit dalam tubuh. Jawabannya, salah satu mineral yang berfungsi sebagai larutan elektrolit dalam tubuh yaitu magnesium. Magnesium membantu proses metabolisme lemak dan protein, mengaktifkan lebih dari 300 jenis enzim tubuh, serta menyeimbangkan elektrolit pada saat otot berkontraksi. Baik, selanjutnya kita masuk pada nomor terakhir, yaitu nomor 22. Vitamin termasuk senyawa organik atau anorganik? Apakah vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana? Berikan contoh vitamin tersebut, sertakan dengan sumber vitamin tersebut, dan bagaimana perubahan strukturnya dalam tubuh. Jawabannya, vitamin adalah senyawa organik. Pada pertanyaan apakah vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana? Jawabannya bisa. Vitamin dapat diubah strukturnya menjadi lebih sederhana. Vitamin ini adalah vitamin A. Sumber vitamin A ini kita dapatkan dari makanan berupa telur rebus, keju, hati ayam, telur ikan atau kaviar, minyak hati ikan cod, dan lainnya. Proses perubahannya dalam tubuh yaitu
Molekul vitamin A berisi atom karbon dan hidrogen yang berikatan dengan gugus hidroksil atau OH menjadi struktur yang kompleks. Struktur yang demikian ini menyebabkan vitamin disebut sebagai retinol. Komposisi retinol hanya terdapat dalam bahan pangan hewani, sedangkan dalam pangan nabati terdapat zat warna karotenoid. Senyawa karoten akan diubah menjadi vitamin A dalam usus halus. Struktur kimiawi beta karoten serupa dengan 2 molekul retinol. Oke, baik. Sekian pembahasan atau jawaban dari soal-soal UAS kimia yang saya bahas pada kesempatan ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.